ada Mas Sarju, salah satunya itu ada Bapak dan anak. Coba gimana? Semua keduanya melakukan tindak pidana kejahatan. Bapak dari mana asalnya? Dari Brebes. Tinggalnya di mana? Bapak ngajarin putranya untuk ngambil kendaraan? Nyuruh? Bapak menyuruh putranya atau istrinya Bapak untuk melakukan pengambilan pencurian? Kenapa istrinya ikut? Anaknya ikut? Jadi anak Bapak tahu bahwa Bapak ikut mencuri? Terus? Oh, mencuri anak sama temannya. Terus Bapak sudah ikut mencuri? Oh, Bapak 480 menerima. Bapak tahu bahwa menerima kendaraan itu adalah tindak pidana? Oh, Bapak nyuruh untuk menjualkan? Oh, menjual. Berarti tahu bahwa putranya Bapak telah melakukan pencurian, ngerti? Oh, mengerti. Kenapa itu dilakukan, Pak? Oh, maafkan, kenapa dilakukan? Kapok apa ora? Diulangi apa enggak? Matur suwun, kapok Lombok nanti. Yang mobil mewah mana? Rudi. Ada dari mana? Jakarta. Kenapa kok bisa ngelayap sampai di sini? Di Serlok. Jadi kamu ngambilnya di mana? Di Solo, Pak. Sukarjo dari Jakarta. Cara ngambilnya bagaimana? Kau ceritakan biar saya tahu. Sama teman saya di Jakarta yang ngambil mobilnya dikasih kunci, Pak, sama teman saya yang di Jakarta. Saya jawab ambil mobil dia dari Jakarta. Oh, jadi mobil itu ngambilnya sudah dikasih set-top sama temanmu? Iya, Pak. Bebas. Terus kuncinya kunci asli atau kebetulan? Asli. Ya. Rencanamu kamu jualin di? Nggak ada, Pak, suruh antar aja ke dia. Oh, ngantar. Ya, bagus. Komentek. Ya, mantap surat. Apa ora? Apa, Pak? Ojo kapal Lombok kowe. Nggak, Pak. Enjoy. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak. Siap. Nanti akan kita kembalikan kepada pemiliknya manakala support ini pemilik motor hasil kuliah ini ya. Satu. Penyerahan. Siap. Selanjutnya kita akan saksikan penyerahan ini barang bukti pada pemilik ya. Ya, pada pemilik yang pertama yaitu sepeda motor Vario 150 warna black yang pemiliknya Firman Nanti tagar dan tidak dipungut biaya loh Mas. berarti tagar percuma lapor polisi itu Bohong. kan bohong ya. Iya, Kita semua butuh polisi. Iya. Buktinya banyak yang terungkap, jadi hanya sebagian yang Iya, kita sebagian. tampilkan di sini, Pak. Ini yang kedua itu BB Vario 125 diserahkan kepada pemiliknya Pak.
365 bahkan 480. Kemudian dari kegiatan operasi ini kita lakukan sejak tanggal 11 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Kemudian dari kegiatan dari 161 yang tersebar di seluruh Polda Jawa Tengah, kita telah bisa amankan tersangka 325 orang. Jadi 325 orang itu terdiri dari laki-laki, itu adalah ranmor 304 kendaraan bermotor, yakni roda 2 287 unit dengan berbagai jenis, kemudian roda 4 ada 14 unit dengan berbagai merek dan jenis, serta 3 unit truk sikat candi, sikat jalan candi yang kita lakukan tidak hanya mengamankan ranmor, kita berlatih barang bukti yang kita dapatkan adalah 9 parang atau senjata tajam, perhiasan 763 gram, laptop 21 unit dengan berbagai merek, handphone 99 unit dengan berbagai merek, uang 150 juta. Anggaran yang kita gunakan, adalah DIPA Polri sebesar 2.500.000. Hasil verifikasi barang bukti yang kita dapatkan, jadi verifikasi kalau itu dikonversi barang bukti kita adalah 8.050 juta. Jadi DIPA kita itu 2 miliar, kemudian barang bukti yang bisa kita konversi adalah 8 miliar. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah. Ada beberapa hal case yang sangat menonjol di kejadian ini adalah target untuk Polda Jawa Tengah, TO 100%, non TO 150%. Kita melampaui target. Yang menonjol pada kesempatan kali ini ungkap kasus adalah terkait satu, kita bisa ungkap jaringan mobil mewah. Yang kedua, indikasi pelaku dalam keluarga. Jadi ada pelaku itu seorang suami, istri, bahkan anaknya itu jadi pelaku. Ini adalah modus baru yang bisa kita ungkap. Ini adalah beberapa pengungkapan yang kita lakukan. Sekali lagi, saya Kapolda Jawa Tengah mengharapkan kepada masyarakat Jawa Tengah yang mempunyai kendaraan merasa kehilangan, tolong koordinasi dengan Jatangras Polda Jawa Tengah atau Dirkrimkum Polda Jawa Tengah atau Bithumas Polda Jawa Tengah. Kiranya dengan dokumen dari masyarakat yang ada bisa kita cocokkan dan bisa kita ambil di wilayah kita di barang bukti yang kita lakukan. Tentu dengan pertimbangan manakala barang bukti itu belum atau dipakai sebagai alat dalam hal persidangan nanti. Baik, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pengungkapan. Sementara ini baru kita dapatkan di wilayah Jawa Tengah baru 2, yaitu satu sudah tereksekusi dan satu baru rencana akan dieksekusi dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini. Tersangka atas nama R, pemetiknya atas nama B. Ini kita akan selidiki lebih lanjut karena kita juga melihat kayaknya ini berkaitan dengan bengkel-bengkel, tapi bengkel yang mana kita pelajari, ataukah bengkel resmi atau tidak. Kalau saya lihat ini pasti bengkel-bengkel yang mungkin tidak sama, dan kita juga mungkin menduga bahwa ini berkaitan dengan tempat-tempat di mana mobil itu sering diparkir melalui jasa parkir atau pencucian dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita pelajari. Pak, untuk yang pemetik dijadikan berapa Pak? Pemetik untuk kendaraan itu dijanjikan 50 juta. Belum dibayar. Sudah ketangkap duluan. Berarti pelaku pemasang SMS masih dalam pencarian. Dari laporan kejadian sampai pengungkapan berapa hari? Dari kejadian sampai pengungkapan kita sudah bisa menganalisa dalam waktu 1 minggu,
kemudian proses penyelidikannya juga kita perdalam, walaupun 1 minggu belum kita sentuh, karena kita akan berupaya untuk mendapatkan pelakunya secara utuh. Dan setelah sekitar 2 minggu baru kita laksanakan upaya-upaya paksa. Dan modus yang digunakan, yang pelaku mengganti plat nomor yang mungkin tidak ditangkap oleh polisi. Terima kasih. Nah, Fortuner dari kaitan pelaku yang sama. Sindikat ini. Oke. Bagaimana bisa melihat dan semoga Jawa Tengah itu menjadi tempat yang tidak aman bagi pelaku kejahatan, tapi ya. aman buat Masyarakat tentunya. Luar biasa. Baik lagi. Iya Pak. Apa Pak? Tepuk tangannya ya untuk beliau Bapak Kapolda Jawa Luar Tengah. biasa kita Luar biasa saksikan. sekali. Demikian tadi beliau sudah meninjau ya Sekali, Mas. para tahanan, para bukti. Dan mobil itu sudah diganti plat nomor. Ternyata dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini dikendalikan oleh salah seorang pelaku yang berada di rutan Polda Metro, di mana modusnya adalah menaruh GPS di dalam mobil, kemudian para pemetik itu dikasih serlok dan kunci duplikat sehingga pemetik bisa melakukan pengambilan berdasarkan serlok yang diberikan oleh pelaku yang saat ini di dalam tahanan Polda Metro. Pelaku ditahan di Polda Metro terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Pengendali dalam rutan Polda Metro. Untuk perkara ini setelah kita pelajari ada beberapa serlok ataupun lokasi beberapa kendaraan yang diberikan kepada tersangka pemetik. Di dalam penyelidikan kami mendapatkan lagi calon mobil yang dipetik, yaitu jenis Rubicon juga yang berada di Wonosobo, di mana setelah kita cek ternyata benar bahwa pemilik tidak mengetahui bahwa di situ dipasang GPS, dipasang GPS yang sama dengan GPS yang diterima oleh si pemetik yang sekarang kita amankan. Ini sedang kita dalami karena sampai saat ini yang berada di Polda Metro belum bisa kita lakukan pemeriksaan secara detail. Kita terus berkoordinasi. Saya katakan modus baru yang berhasil kita ungkap saat ini. Khusus mobil mewah. Cara penjualan Sementara dari pelaku kita ini baru diperintahkan untuk memetik ditaruh di suatu tempat, belum ada pembeli. Nah, ini juga kita pelajari di tempat pelaku ini ada hubungannya dengan mobil Fortuner yang kita dapatkan. Ada mobil satu Fortuner yang kita dapatkan, tidak ada surat-suratnya. Ini kita masih berkoordinasi apakah ada TKP yang berkaitan dengan itu. Baru ditaruh dan disembunyikan di salah satu hotel. Iya. Gimana? Korbannya itu berdasarkan serlok yang diberikan dari pengendali dari